Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bagaikan bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk melakukan pendamaian antara dua kelompok orang beriman, ayat di atas menjelaskan mengapa hal itu perlu dilakukan. Itu perlu dilakukan dan islah perlu ditegakkan. Karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan. Karena itu, wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antara kelompok-kelompok, damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara dua saudara kamu, apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari 2 orang, dan bertakwalah kepada Allah, yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya, supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan. Kata innama digunakan untuk membatasi sesuatu. Di sini kaum beriman dibatasi hakikat hubungan mereka dengan persaudaraan. Seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antar mereka kecuali persaudaraan itu. Kata innama biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah diterima sebagai suatu hal yang demikian itu adanya dan telah diketahui oleh semua pihak secara baik. Penggunaan kata innama dalam konteks penjelasan tentang persaudaraan antara sesama mukmin ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman bersaudara, sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak manapun hal-hal yang mengganggu persaudaraan itu. Kata ikhwah adalah bentuk jamak dari kata ahun yang dalam kamus-kamus bahasa seringkali diterjemahkan saudara atau sahabat. Kata ini pada mulanya berarti yang sama, bersamaan dalam garis keturunan mengakibatkan persaudaraan. Demikian juga persamaan sifat atau bentuk apapun, persamaan kelakuan pemboros dengan setan menjadikan para pemboros adalah saudara-saudara setan. Tertera dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. Persamaan dalam kesukuan atau kebangsaan pun mengakibatkan persaudaraan. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Ada juga persaudaraan karena persamaan kemakhlukan. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW menamakan jin adalah saudara-saudara manusia, beliau melarang menjadikan tulang sebagai alat beristinja, karena itu adalah makanan saudara-saudara kamu dari jenis jin. Kata ahun yang berbentuk tunggal itu biasanya juga dijamak dengan kata ihwan. Bentuk jamak itu biasanya menunjuk kepada persaudaraan yang tidak sekandung. Beda dengan kata ihwah yang hanya terulang 7 kali dalam Al-Quran. Semuanya digunakan untuk menunjuk persaudaraan seketurunan kecuali ayat Al-Hujurat di atas. Hal ini agaknya untuk mengisyaratkan bahwa persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim adalah persaudaraan yang dasarnya berganda. Sekali atas dasar persamaan iman, dan kali kedua adalah persaudaraan seketurunan. Walaupun yang kedua ini bukan dalam pengertian hakiki, dengan demikian tidak ada alasan untuk memutuskan hubungan persaudaraan itu. Ini lebih-lebih lagi jika masih direkat oleh persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib, dan sepenanggungan. Tabat-Tabai menulis bahwa hendaknya kita menyadari firman-Nya, sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, merupakan ketetapan syariat berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang ditetapkan agama. Hubungan kekeluargaan antara anak, bapak atau saudara ada yang ditetapkan agama atau undang-undang serta memiliki dampak-dampak tertentu seperti hak kewarisan, nafkah, keharaman kawin, dan lain-lain.
Dan ada juga yang ditetapkan berdasarkan ketentuan umum atau natural, yakni hubungan pertalian keturunan atau rahim. Dua orang anak yang lahir dari dua ibu bapak melalui perkawinan yang sah menurut agama adalah dua saudara yang diakui agama sekaligus diakui berdasarkan ketentuan umum, yakni akibat kelahirannya dari ibu dan bapak yang sama. Tetapi jika salah seorang dari kedua anak tadi akibat perzinahan, maka yang ini bukanlah anak yang sah, yang diakui agama, walaupun dia adalah anak yang lahir dari sumber sperma yang sama dan rahim ibu yang sama. Anak itu adalah anak hanya berdasar ketentuan umum, bukan ketentuan agama. Demikian juga anak angkat, boleh jadi sementara peraturan menilainya sebagai anak, tetapi Islam tidak menilainya sebagaimana halnya anak kandung. Nah, jika demikian, persaudaraan beraneka ragam dan memiliki dampak yang bermacam-macam. Ada persaudaraan umum yang tidak memiliki dampak dalam ajaran agama, seperti lahirnya dua orang dari ayah dan ibu yang sama. Ada juga persaudaraan yang memiliki dampak tertentu yang ditetapkan agama. Misalnya dalam pernikahan dan kewarisan, atau persaudaraan berdasarkan persusuan, yang juga memiliki dampaknya pada pernikahan, walau tidak dalam kewarisan. Dengan demikian persaudaraan antar sesama manusia pun berbeda-beda, walau semua dapat dinamai saudara. Demikian kurang lebih uraian tabaat tabai. Kata ahawaikum adalah bentuk dual dari kata ahun. Penggunaan bentuk dual di sini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua pun jika mereka berselisih harus diupayakan islah antar mereka, sehingga persaudaraan dan hubungan harmonis mereka terjalin kembali. Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar akan melahirkan himpunan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, pemecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara, sebagaimana dipahami dari kata qital yang puncaknya adalah peperangan.